Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifanatul Mustaqimah, NIM A5101902225 dari kelas C, Prodi PGSD FKIP UMS. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat, yaitu tentang masalah bahasa pada anak, atau yang sering disebut dengan speech delay. Sebelum kita menuju pada pembahasan tentang masalah bahasa pada anak, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian bahasa. Menurut Syamsu Yusuf, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang mencakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, ataupun mimik muka. Nah, terdapat perbedaan antara berbicara dan bahasa. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata. Sedangkan bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Atau dengan kata lain, bahasa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi. Bahasa sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Sedangkan bahasa ekspresif adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara simbolis, baik visual seperti menulis, memberi tanda, atau auditorik. Seorang anak yang mengalami gangguan berbahasa mungkin saja dapat mengucapkan suatu kata dengan jelas, tetapi ia tidak dapat menyusun dua kata dengan baik. Sebaliknya, ucapan seorang anak mungkin sedikit sulit untuk dimengerti, tetapi ia dapat menyusun kata-kata yang benar untuk menyatakan keinginannya. Masalah bahasa itu sendiri sering disebut dengan istilah speech delay. Speech delay adalah kondisi di mana anak mengalami keterlambatan proses berbicara dibandingkan dengan proses bicara anak seusianya yang dikarenakan oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Hurlock, seorang anak dikatakan terlambat berbicara apabila tingkat perkembangan bicaranya berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara anak seusianya yang dapat dilihat dari ketepatan penggunaan katanya. Faktor penyebab masalah bahasa pada anak kurang lebih ada 6. Yang pertama yaitu kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Asupan gizi mempengaruhi daya kerja otak. Dan daya kerja otak mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Serta kesehatan yang buruk membuat interaksi anak dengan lingkungan menjadi terbatas, sehingga perbendaharaan kata anak juga menjadi terbatas. Selain itu, kondisi anak yang mempunyai kelainan fisik atau cacat fisik, seperti gangguan pada pendengaran, gangguan pada penglihatan, seperti itu juga dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Yang kedua yaitu intelijensi. Secara umum, intelijensi atau tingkat kecerdasan anak merupakan faktor yang paling umum yang dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan bahasa. Anak-anak dengan kategori intelijensi rendah pada dasarnya akan menjadi kurang maksimal dalam menyerap informasi dan mengembalikannya dalam bentuk berbahasa. Anak-anak dengan kategori intelijensi normal pada dasarnya akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik. Sedangkan anak-anak dengan kategori intelijensi yang tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin cerdas anak, maka semakin cepat keterampilan berbicaranya. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Anak keluarga miskin mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasi, yaitu mengenal huruf sebagai lambang dan bunyi terbatas. Selain itu, kesempatan belajar serta asupan gizi yang diperoleh juga terbatas. Anak-anak miskin cenderung menjadi literasi atau buta huruf atau buta aksara, baik Latin maupun Arab. Yang keempat yaitu jenis kelamin.
Vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat perbendaharaan kata makin meningkat. Interaksi di sekolah antara anak tanpa membedakan jenis kelamin di sekolah membuat perkembangan bahasa anak maupun anak perempuan maupun anak laki-laki berkembang dengan optimal. Yang kelima, yaitu hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. Sedangkan kondisi orang tua yang masih sering menggunakan bahasa bayi ketika berkomunikasi dengan anaknya juga dapat dianggap sebagai faktor yang menunjang keterlambatan berbahasa karena anak menjadi kurang memiliki motivasi untuk belajar berbahasa sesuai dengan tahap perkembangannya. Penggunaan bahasa asing di rumah yang bukan merupakan bahasa ibu dapat juga menghambat kemampuan berbahasanya. Contohnya, dalam sebuah kasus yang sering dijumpai yaitu banyak orang tua yang membiarkan anaknya menonton televisi tanpa mengomunikasikan siaran apa yang mereka lihat. Terlebih lagi ketika anak sudah mulai banyak bertanya, banyak berkomentar tentang suatu hal, justru orang tua menyuruhnya untuk diam. Bahkan ada yang hingga membentak dan mengatakan anak tersebut cerewet. Yang akhirnya tanpa orang tua sadari akan berdampak pada psikologis anak. Dia akan menarik diri dan memilih untuk diam karena takut atau kecewa harapannya dipatahkan. Ketika anak memilih untuk diam, maka secara otomatis perkembangan berbahasa anak mulai melemah dan tidak mampu lagi berkembang mengikuti irama perkembangan teman sebayanya. Faktor yang terakhir yaitu akses komunikasi. Keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi, atau lembaga pendidikan merupakan media komunikasi yang mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Selanjutnya yaitu ada identifikasi karakteristik perkembangan bahasa. Menurut Yusi Riksa, identifikasi karakteristik perkembangan bahasa dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, yaitu tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Permasalahan ini meliputi kelambanan dalam mengenal dan mengingat huruf, miskinnya kosakata, kelambanan memahami bunyi, ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf, seperti itu. Sehingga, anak yang tidak menguasai keterampilan berbahasa mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, yaitu hambatan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi hambatan, sehingga komunikasi tidak lancar, seperti menganggap diri berbeda dengan lawan bicara, seperti itu. Yang ketiga, penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal biasanya menuntut anak mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Kondisi ini membawa dampak baik bagi penguasaan bahasa ibu sebagai bahasa pertama maupun bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Sebagian anak menjadi tidak mampu berbahasa ibu lagi karena penggunaan bahasa Indonesia atau sebagian lain mencampur aduk atau mempergunakan bahasa ibu dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Sebagian lagi mereka merasa kesulitan untuk mengikuti bahasa Indonesia karena dianggap sebagai bahasa yang sulit. Lalu apa sikap yang harus dilakukan orang tua dan guru? Orang tua dan guru terlebih dahulu harus benar-benar memahami tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak. Dalam hal ini, deteksi dini yang dilakukan oleh orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada awal masa tumbuh kembang seorang anak. Karena bahasa menjadi faktor utama dalam tumbuh kembang anak yang dapat mempengaruhi banyak sekali aspek tumbuh kembang lainnya, seperti aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Dengan deteksi sedini mungkin akan dapat mengetahui lebih awal faktor penyebabnya, sehingga nantinya akan dapat memberikan stimulasi yang tepat dan sesuai dengan masalah yang dialami anak, serta sesuai dengan tahap perkembangan di usianya. Selain itu, orang tua dan guru juga berperan sebagai seorang pendidik, pelatih, pembimbing dan pengarah, serta model dan tauladan. Peran orang tua sebagai pendidik dalam mengatasi masalah bahasa pada anak, salah satunya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Dengan demikian, maka anak akan mempunyai semangat dalam mempelajari dan melakukan hal apapun yang dapat memaksimalkan perkembangannya, khususnya perkembangan bahasanya. Sedangkan peran guru di sekolah salah satunya yaitu mendidik siswa, mendidik anak. Peran tersebut berkaitan dengan cara guru memberikan dorongan dan motivasi serta semangat belajar kepada anak. Selain itu, karena tugas seorang guru sebagai pendidik yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu, peran orang tua dan guru sebagai pelatih yaitu seharusnya orang tua dan guru dapat melatih dan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh anak. Karena potensi-potensi tersebut akan dapat mempengaruhi setiap perkembangan pada anak. Salah satunya yaitu pada perkembangan bahasanya. Selain itu, guru sebagai pelatih dapat melatih potensi-potensi yang dimiliki anak untuk memaksimalkan perkembangan bahasanya, yaitu pada saat proses pembelajaran, misalnya dengan metode bercerita, bercakap-cakap, bertanya jawab, karya wisata, demonstrasi, bermain peran, eksperimen, proyek, dan pemberian tugas. Lalu, sebagai pembimbing dan pengarah, orang tua dan guru harus dapat membimbing dan mengarahkan anak agar selalu berada di jalan yang baik. Dalam hal ini, orang tua dapat membantu mencarikan teman sebaya dengan pergaulan yang baik, agar anak juga tidak menirukan hal-hal yang tidak baik, misalnya meniru kata-kata kotor seperti itu. Sedangkan guru sebagai pembimbing dan pengarah harus dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak. Yang terakhir yaitu sebagai model dan teladan. Setiap orang tua pada dasarnya pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Dengan demikian, orang tua harus mampu menjadi model dan teladan bagi anak, sedangkan guru bagi siswa adalah model, idola, figur, atau teladan. Identifikasi siswa terhadap guru bukan hanya sekadar pada karakter kepribadian yang sederhana seperti jujur, adil, disiplin, tetapi juga pada penampilan fisik seperti cara berjalan, cara berpakaian, serta cara berbicara dan berbahasanya. Oleh karena itu, pribadi dan apa yang dilakukan oleh guru akan mendapat sorotan bagi anak didik serta akan menjadi motivasi dan inspirasi untuk anak. Sekian penjelasan dari mind mapping yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.